Perkembangan lembaga pendidikan Islam pada era modern mengalami dinamika yang sangat pesat. Tantangan globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang integratif telah mendorong lembaga-lembaga Islam untuk melakukan inovasi dalam sistem pengelolaan kurikulum dan desain lembaga. Desain lembaga Islam modern menjadi penting karena mampu menjadi acuan dalam pengembangan visi misi, struktur organisasi, pola pengelolaan. Desain lembaga Islam modern menjadi penting karena mampu menjadi acuan dalam pengembangan visi misi, struktur organisasi, pola pengelolaan, serta strategi pembelajaran yang relevan dan berkelanjutan. Banyak lembaga Islam di Indonesia, khususnya pada tingkatan madrasah hingga perguruan tinggi, mulai merancang model kelembagaan yang mengintegrasikan nilai spiritual dan kompetensi abad 21 seperti kreativitas, interaksi digital, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis. Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana sebuah lembaga Islam modern merumuskan desain kelembagaannya, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Selain itu, penelitian juga dilakukan untuk melihat sejauh mana lembaga tersebut mampu menjawab tantangan sosial, budaya, dan teknologi di lingkungan masyarakat tempat lembaga itu berdiri. Dengan memahami desain lembaga Islam modern, diharapkan dapat ditemukan pola pengembangan yang efektif dan dapat dijadikan model bagi lembaga lain dalam mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, lembaga pendidikan Rumah Belajar Zahra, lembaga pendidikan berada di tengah masyarakat kampung desa Danger Selatan. Lembaga ini sudah berdiri 3-4 tahunan, di mana lembaga pendidikan mengikuti kurikulum yang berkembang di sekolah formal sebagai acuan untuk bahan pembelajarannya dan tidak terlepas menanamkan nilai-nilai ajaran Islam. Lembaga pendidikan Zahra terlihat bahwa pendidikan ini berupaya menintegrasikan konsep pendidikan Islam. Hal ini tampak dari yang pertama, di sini ada desain kurikulum terpadu yang menggabungkan kurikulum nasional dan program pengembangan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Yang kedua, lembaga pendidikan yang tidak tertinggal perkembangan zaman, di mana misalnya penggunaan aplikasi media digital dan perangkat presentasi interaktif dan kegiatan belajar mengajar. Hambatan desain pendidikan modern. Desain pendidikan Islam modern merupakan upaya untuk menata ulang sistem pendidikan Islam agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat global, tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Namun dalam implementasinya terdapat berbagai hambatan yang secara umum menghambat proses modernisasi tersebut. Hambatan-hambatan ini muncul dari faktor internal lembaga, eksternal masyarakat, maupun dinamika kebijakan pemerintah. Berikut uraian lengkapnya. Yang pertama di sini, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Modernisasi pendidikan Islam menuntut ketersediaan sarana prasarana yang mendukung, seperti laboratorium, perpustakaan digital, fasilitas teknologi informasi, jaringan internet, dan ruang kelas berbasis multimedia. Namun kenyataannya banyak lembaga pendidikan Islam, terutama madrasah swasta
sampai pondok kecil belum memiliki fasilitas memadai gitu. Keterbatasan ini secara langsung menghambat pelaksanaan pembelajaran modern gitu, seperti digital literasi dan riset ilmiah peserta didik. Dan yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas manajemen dan tata kelola lembaga. Desain modern mendorong penerapan tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan sesuai prinsip manajemen pendidikan kontemporer. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik. Lembaga Islam modern diarahkan untuk mengembangkan peserta didik serta komprehensif, spiritual, intelektual, emosional, dan sosial sampai melalui program pendidikan yang integratif. Dan yang kelima, mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Desain lembaga modern bertujuan memperluas pemanfaatan teknologi digital seperti learning, media interaktif, dan platform pembelajaran daring guna meningkatkan aktivitas pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Arni Apriani, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3, yang dimana di sini kami akan memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Manajemen Perspektif Islam dengan tema Desain Lembaga Islam Modern. Kami dari kelompok 5 telah melakukan observasi dan wawancara di Rumah Belajar Zahra. Jadi perlu kita ketahui bahwa desain pendidikan Islam modern adalah perencanaan sistematis yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendekatan pendidikan kontemporer. Ia berfungsi sebagai kerangka untuk mengelola kurikulum, strategi pembelajaran, manajemen lembaga, serta pengembangan peserta didik agar mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislaman. Ciri utama desain ini, yang pertama berbasis Al-Quran dan Sunnah, dan yang kedua adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sosial. Dan dalam mengembangkan desain pendidikan Islam modern tidak terlepas dari hambatan yang terjadi di lapangan. Namun dalam pengimplementasiannya terdapat berbagai hambatan yang secara umum menghambat proses modernisasi tersebut. Hambatan-hambatan ini muncul dari faktor internal lembaga maupun eksternal masyarakat dan dinamika kebijakan pemerintah. Dalam hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan di Rumah Belajar Zahra, dalam hal tersebut sebagian besar prinsip lembaga Islam modern meskipun masih sederhana, namun keteladanan guru menjadi elemen paling kuat dalam membentuk karakter peserta didik. Adapun tantangan yang ditemukan meliputi keterbatasan fasilitas digital dan lain sebagainya. Dan beberapa temuan di Rumah Belajar Zahra antara lain yang pertama yaitu pembiasaan membaca doa sebelum belajar dan sebelum melakukan kegiatan yang ada di sana. Dan yang kedua adalah menggunakan metode keteladanan oleh pendidik melakukan sikap sopan santun dan disiplin. Penggunaan media digital sederhana yaitu seperti video pembelajaran. Kemudian lingkungan lembaga bersih, tertib, bernuansa Islami, dan kehangatan interaksi antara pendidik dan peserta didik, dan program adab harian yaitu terdiri dari salam, senyum, dan sapa. Yang dimana model yang dikembangkan di lembaga tersebut adalah model salam, yaitu syura, amanah, leadership, adab, dan modernity.
di mana pilar-pilar dari model salam ini adalah yang pertama yaitu syura, adalah musyawarah dalam pengelolaan, kemudian amanah yaitu transparansi, tanggung jawab lembaga. Kemudian yang ketiga adalah leadership, keteladanan guru dan pimpinan. Dan yang keempat adalah adab, yaitu pembiasaan nilai moral Islami yang diterapkan kepada peserta didik. Kemudian modernity adalah penggunaan teknologi dan metode